sepahit apapun kondisi keuangan kita saat ini, usahakan untuk tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Nasutari. Di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang sholawat pohon uang dan paradoks tentang uang. Oke, jadi ini salah satu pembahasan yang mungkin kok sholawat dikaitin sama uang sih. Nah, padahal ada nih yang mengijazahkan, beliau adalah Habib Sagaf bin Mahdi yang mengijazahkan tentang sholawat pohon uang. Jadi secara spesifik ada sebutan kata uang gitu ya. Ini hanya makna kiasan ya, sholawat pohon uang. Maksudnya ya, sholawat ini insya Allah bisa menjadikan tawasul, amalan ya, amalan perantara yang membuat rezeki kita itu mengalir, teman-teman. Karena sekarang itu alat tukar ekonomi kita berupa uang, makanya ya kita nyebutnya pohon uang gitu. Jadi seolah-olah punya pohon uang di depan rumah, sehingga kita bisa tinggal metik, kita nggak bingung lagi masalah duit karena semuanya itu jadi lebih mudah gitu. Jadi ini makna kiasan gitu ya. Tapi ini akan aku kaitin dengan yang namanya paradoks tentang uang. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang udah mengamalkan sholawat pohon uang tapi kok masih belum merasakan seperti punya pohon uang, nah teman-teman bisa simak video ini lebih detail gitu ya, dari awal sampai akhir. Oke, jadi seperti apa pembahasannya? Simak terus videonya ya. Kita ke yang pertama dulu nih, buat teman-teman yang belum tahu tentang sholawat pohon uang. Jadi sholawat pohon uang ini adalah salah satu amalan sholawat yang diijazahkan oleh Habib Sagaf bin Mahdi. Teman-teman bisa lihat videonya di YouTube, itu banyak ya yang nge-share. Jadi amalan sholawatnya itu adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diamalkan sesudahnya Isya. Nah, untuk aku sendiri, aku biasa mengamalkannya itu langsung habis Isya, duduk sendirian, tanpa gangguan apapun gitu ya. Maksudnya ya udah duduk hikmat, terus baca sholawatnya dari 1 sampai 400. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, terus dari 1 sampai 400. Baru setelah itu berdoa. Di ijazahnya sendiri tuh nggak ada doa spesifik terkait dengan habis ngamalin sholawat pohon uang itu doanya seperti apa. Teman-teman bisa bebas. Nah, untuk aku sendiri biasanya Isya itu doa yang biasa aku lakuin gitu ya, itu adalah doa yang isinya permohonan maaf atau mohon ampun. Jadi ya teman-teman silakan bebas. Misalnya habis ngamalin sholawat pohon uang mau minta rezeki atau doanya yang terkait hajatnya, bebas ya, nggak ada aturan spesifik terkait itu. Yang jelas untuk bacaan sholawatnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dibaca 400 kali sesudahnya sholat Isya. Aku udah beberapa kali membahas tentang sholawat pohon uang. Di situ aku juga menyertakan video di mana video tersebut ada ini ya, ada videonya Habib Sagaf yang mengijazahkan tentang sholawat pohon uang ini. Jadi teman-teman bisa simak video aku yang sebelum-sebelumnya. Cari aja keywordnya DN Nasutari sholawat pohon uang. Insya Allah itu akan muncul beberapa video terkait dengan sholawat pohon uang. Nah, selanjutnya yang kedua, aku ingin ngebahas terkait dengan paradoks tentang uang. Sebenarnya paradoks tentang uang itu banyak banget teman-teman. Cuman di video kali ini aku secara spesifik ngambil ilmu tentang paradoks uang yang ada di bukunya How to Be Rich, karyanya Dr. Joseph Murphy. Nah, di buku ini ada satu pembahasan yang sangat mengena tentang uang. Jadi Joseph Murphy itu menuliskan tentang seperti ini teman-teman. Bersihkan pikiran Anda dari semua keyakinan aneh dan tahayul tentang uang. Jangan pernah menganggap uang sebagai sesuatu yang jahat atau kotor. Jika melakukannya, Anda akan membuat uang tersebut mengambil sayapnya dan terbang meninggalkan Anda. Ingatlah bahwa Anda kehilangan sesuatu yang ditolak. Anda tidak dapat menarik sesuatu yang dicela. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, mungkin selama ini kita tuh kayak
love-hate relationship dengan uang. Jadi kita ingin menarik uang, tapi kita tanpa sengaja atau dengan sengaja sering memusuhi uang, sering mencela uang, sering menganggap uang adalah hal yang jahat, hal yang kotor, hal yang gak baik, hal yang negatif. Sehingga ya seperti yang beliau bilang tadi, kalau kita melakukan hal seperti itu, menganggap uang adalah musuh, ya udah, dia akan mengambil sayapnya dan terbang meninggalkan kita. Ini bisa dibilang hal kecil, tapi bisa menjadi hal besar karena kita tidak menyadarinya, teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ya, karena udah masuk ke pikiran bawah sadar kita, sehingga kita tuh sering sekali komplain tentang uang, memusuhi uang, atau menganggap uang adalah sebagai sesuatu yang jahat, atau sesuatu yang negatif, yang kotor. Nah, makanya ya kita harus mengurangi atau bahkan menghilangkan anggapan itu, asumsi itu. Jadi yang harus kita tanamkan sekarang adalah uang adalah teman. Uang bisa menjadi alat kebahagiaan. Uang bisa menjadi alat untuk bahagia. Ya, sekali lagi alat atau tools gitu. Jadi bukan sumber, tapi alat yang bisa kita gunakan untuk bahagia. Jadi ya yang perlu kita lakukan nih sekarang adalah coba deh kurangin mengeluh tentang uang. Jadi misalnya nih hal kecil kayak aduh nggak punya duit nih, aduh nggak bisa nih, nggak punya uang, nggak bisa belum gajian, nggak mungkin, aku nggak punya cukup tabungan dan lain sebagainya. Nah itu termasuk hal-hal kecil yang mungkin kita nggak sadari, yang terucap begitu aja, atau kita tulis, bikin story, atau ya kita ngomong ke orang, expand energi kita, perasaan kita yang memusuhi uang, menganggap uang adalah sumber masalah. Nah itu yang harus kita cut, yang harus kita perbaiki, diganti menjadi uang adalah alat yang bisa menjadikan kita bahagia. Sekali lagi alat, bukan sumber. Ini yang aku lakuin, teman-teman. Jadi sewaktu awal-awal kerja, awal-awal karir, awal-awal masuk ke dunia kerja, dan gaji pertama aku itu Rp500.000 per bulan karena aku seorang guru, ya, bukan PNS ya, bukan guru PNS. Nah, di situ aku belajar banget ya, dengan keadaan uang yang sedikit itu, aku berusaha semaksimal mungkin untuk tidak komplain tentang uang. Aku nggak pernah ya, atau jarang banget bilang aku nggak punya uang. Meskipun kenyataannya nggak punya uang, aku berusaha semaksimal mungkin untuk diem, nggak ngomong bahwa aku nggak punya uang. Karena sekali lagi gitu ya, people feel what you feel. Energi itu bisa dirasakan, teman-teman. Dan kalau energi itu sudah menjadi asumsi, nah bayangin ya kalau semua orang berasumsi kita nggak punya uang, dan kita sendiri juga berasumsi kita nggak punya uang, kita kekurangan tentang uang, kita kekurangan rezeki, maka ya itu tadi yang terjadi, yang datang ke hidup kita adalah hal yang serupa. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nah jadi itu sepahit apapun kondisi keuangan kita saat ini, usahakan untuk tidak komplain, tidak menyebarkan gitu ya. Oke lah, kita mungkin curhat ke orang tua atau mungkin ke pasangan gitu ya. It's okay kalau orang tersebut bisa nge-keep energi kita. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita cerita ke orang lain sehingga energinya itu terus menular, teman-teman, terus terekspand, terus meluas. Nah, ini yang bahaya nih. Jadi dari situ aku belajar gitu, bahkan ke orang tua aku sendiri ya, apapun kondisi keuangannya, aku selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak bilang aku nggak punya uang. Bahkan pernah gitu ya, aku tuh punya HP Sony Ericsson dulu, kecil banget. Nah itu dimana teman-teman aku yang lain tuh udah pegang HP Android yang canggih gitu ya. Nah di situ aku bener-bener nggak pernah komplain, nggak pernah kayak mengeluh tentang kondisi HP ku. Sampai
sampai akhirnya ditawarin untuk ganti HP teman-teman. Jadi sebisa mungkin ya, apapun kondisinya, sekali lagi stop complaining. Jangan perluas energi kekurangan kita. Cukup kita aja. Cukup yakin bahwa Allah akan mencukupkan. Nah, ikhtiar langitnya lewat sholawat pohon uang. Nah, kemudian energi kita adalah seperti itu teman-teman. Jangan menjadikan uang sebagai sumber masalah atau sebagai musuh kita. Jadi itu ya teman-teman yang bisa aku share di video kali ini tentang sholawat pohon uang dan juga paradoks tentang uang. Jadi ya, kita udah berdoa ke Allah, kita udah berikhtiar lewat amalan sholawat pohon uang. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menjaga energi kita, bahwa kita tidak kekurangan tentang uang, kita tidak memusuhi uang. Sehingga kata-kata kita, tulisan kita, perbuatan kita sebisa mungkin menahan diri untuk tidak komplain, tidak mengeluh tentang uang. Apapun kondisinya, usahakan, terutama dari kata-kata ya teman-teman. Stop complaining, stop bilang kita nggak punya duit, stop kita bilang kayak, nggak bisa, nggak mungkin, aku nggak punya duit, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu di video kali ini. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk belajar mengenai kombinasi antara ikhtiar langit, seni berdoa, dan juga beberapa ilmu tentang kayak paradoks tentang uang, kemudian bagaimana caranya supaya dikejar uang. Nah, teman-teman bisa ikut kelas online aku, yaitu kelas Abundance Energy atau kelas energi berkelimpahan. Insya Allah nanti di situ akan ada materi yang lebih lengkap lagi terkait dengan hal ini teman-teman. Nah, buat caranya buat ikutan kelasnya, teman-teman follow Instagram aku di @dnsutari. Di situ ada sorotan tentang kelas online dan juga cara pendaftarannya seperti apa. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.